Apakah Anda berusaha melayani Tuhan dengan waktu, talenta, dan sumber daya yang telah Ia berikan kepadamu? Selamat Hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Seorang pria yang hendak bepergian memanggil para hambanya dan mempercayakan miliknya kepada mereka. Kepada yang satu, ia memberikan 5 talenta. Kepada yang lain, 2. Dan kepada yang ketiga, 1 masing-masing menurut kesanggupannya. Kemudian, dia pergi. Segera hamba yang menerima 5 talenta itu pergi dan memperdagangkannya sehingga menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga hamba yang menerima 2 talenta memperoleh 2 talenta tambahan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Setelah waktu yang lama, tuan hamba-hamba itu kembali dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang, membawa 5 talenta tambahan. Dia berkata kepada tuannya, "Tuan, engkau telah memberikan 5 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kemudian hamba yang menerima 2 talenta datang juga dan berkata, "Tuan, engkau telah memberikan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepadamu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu hamba yang menerima 1 talenta datang dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang keras, menuai di tempat engkau tidak menanam, dan mengumpulkan di tempat engkau tidak menabur. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Ini, terimalah milikmu kembali." Tuannya menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas, jadi engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menanam, dan mengumpulkan di tempat aku tidak menabur? Seharusnya engkau menaruh uangku di bank, supaya pada saat aku kembali, aku bisa menerimanya kembali dengan bunga. Oleh karena itu, ambillah talenta itu darinya, dan berikanlah kepada yang memiliki 10 talenta. Sebab, setiap orang yang mempunyai akan diberi lebih banyak sehingga ia berkelimpahan. Tetapi dari orang yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ada padanya akan diambil darinya. Dan buanglah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Perumpamaan tentang talenta ini menggambarkan bagaimana Tuhan memperlakukan kita, para murid-Nya. Perumpamaan ini mendesak kita untuk siap menyambut kedatangan Sang Tuan. Ketika Ia datang kembali, kita akan berdiri di hadapannya dengan talenta-talenta kita. Setiap hamba menerima jumlah talenta yang tepat, sesuai dengan kemampuannya. 2 hamba pertama menghasilkan jumlah yang berbeda. Tetapi jawaban Tuhan sama persis kepada keduanya.
ia mengatakan hal yang persis sama kepada pelayan itu. Baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Tetapi hamba ketiga tidak melakukan apa-apa. Ia malas dan tidak menunjukkan kemajuan sesuai dengan kemampuannya. Dia malas dan tidak melakukan apa-apa, mengharapkan setidaknya 1 talenta tambahan. Dia tidak rajin dan tidak memiliki kemajuan untuk menunjukkan tuannya sekembalinya. Tuhan kita tidak memberi peta atau rencana detail untuk setiap jam dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan itu tidak memberi instruksi rinci kepada para hambanya, tetapi Ia mempercayai kita dan mengharapkan ketekunan dalam menggunakan karunia, talenta, dan karisma yang Ia berikan untuk membangun gereja dan kerajaan-Nya. Perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima dari Tuhan bukanlah hal kecil. Talenta yang Ia berikan sangat besar dan tak ternilai. Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa talenta yang berasal dari Tuhan bukan hanya kemampuan alami kita, melainkan juga kekayaan yang Yesus sendiri berikan. Paus Benediktus, ia menyebutkan kekayaan itu antara lain sabda Allah, baptisan, doa, pengampunan, ekaristi, dan kerajaan Allah yang hadir serta hidup di tengah kita. Sekarang adalah saat yang penting. Tuhan mengharapkan ketekunan kita dalam menggunakan anugerah yang telah kita terima. Mari kita temukan cara terbaik untuk menggunakannya, demi hormat dan kemuliaan-Nya. Agar kelak kita mendengar suara-Nya berkata, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih dan murah hati, Engkau memanggil kami untuk menjadi pengelola kelimpahan-Mu, penjaga dari semua yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bantu kami agar selalu menggunakan anugerah-Mu dengan bijaksana, dan ajarilah kami untuk membagikannya dengan murah hati. Utuslah Roh Kudus untuk berkarya melalui kami, membawa pesan-Mu kepada mereka yang kami layani. Yesus, Raja Kerahiman, kami percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.